Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillahu fala hadiyallahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perjalanan hidup manusia. Seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seseorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya di hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada pilihan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Allah juga berfirman, "Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan sebenarnya? Apakah manusia mengira hidup di dunia ini sia-sia? Begitu saja?" Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati. Begitu saja? Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahumullah berkata, orang yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul,
memaksiati Rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasulullah alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kesimpulan dari ceramah saya yaitu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Namun Allah tidak membiarkan kita begitu sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, memaksiati Rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.